Saat ini sudah menunjukkan pukul 10, langsung saja kita akan memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam webinar Bincang Profesi Perpajakan Who Wants to be a Tax Consultant. Wah, siapa nih dari sobat pajak sekalian yang ingin menjadi konsultan pajak? Nah, pada hari ini kita akan mengupas secara tuntas terkait dunia profesi perpajakan, terkait apa itu konsultan pajak, bagaimana cara menjadi konsultan pajak, bagaimana langkah-langkah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak, bagaimana tips dan triknya, dan sebagainya. Dan nantinya juga akan ada sesi diskusi dan pertanyaan nih. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, karena peserta terbaik dalam talk show hari ini akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Wow, akan ada 3 door prize untuk 3 peserta terbaik, yang nantinya masing-masing peserta terbaik tersebut akan mendapatkan bimbingan belajar USKPA dari RDTF Academy untuk 1 materi secara gratis. Oke. Nah, selain Sobat Pajak RDTF Consulting, pada hari ini juga kita kehadiran rekan-rekan dari Forsimak, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Magister Akuntansi Trisakti. Baik teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tifal Suci Khairunisa, rekan-rekan bisa memanggil saya Tifal. Saya adalah lulusan dari Universitas Diponegoro jurusan akuntansi dan telah bergabung dengan RDTF Consulting sejak bulan April tahun 2021. Dan pada hari ini saya akan memandu acara talk show ini hingga akhir nanti. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu yang kedua adalah sambutan dari Ibu Dr. Sekar Mayangsari AKCA CMA selaku Kaprodi Magister Akuntansi Trisakti. Lalu selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Rizky Dharma SEMAK BKP dan Kak Vinka Jumailah SAK MAK. Lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pertanyaan dengan para peserta, dan yang terakhir adalah penutup serta sesi foto bersama. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Sekar Mayangsari AKCA CMA selaku Kaprodi Magister Akuntansi Universitas Trisakti. Kepada Ibu Sekar, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator Mbak Tifal Suci Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, ya. Salam semangat juga karena ini kebetulan hari Senin awal minggu, ya. Meskipun ini sudah hampir selesai Novembernya, tetapi saya kira semua yang hadir pada acara Who Wants to be a Tax Consultant pada pagi ini semangat, ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Rizky Dharma. Beliau ini juga alumni dari Magister Akuntansi yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan insight, pencerahan, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada pihak-pihak lain, dan juga kepada para alumni sendiri. Ya, jadi merupakan kontribusi luar biasa dari alumni program studi Magister Akuntansi untuk banyak sharing, ya, karena beliau ini memang kepakarannya di bidang pajak. Maka tentu saja apa yang akan disampaikan ini benar-benar akan bisa membuka wawasan, terutama pada mahasiswa untuk segala hal yang berhubungan dengan pajak. Ya. Khusus pagi ini, saya kira ini merupakan sesuatu yang menarik, ya, karena profesi di bidang perpajakan ini memang
dari masa ke masa itu tidak pernah redup, saya lihat ya. Kenapa? Karena semua orang itu pasti berhubungan dengan pajak, tidak hanya secara individu, tapi entitas. Ya. Kemudian dari sisi peraturan juga sangat dinamis sekali ya, kalau kita lihat perkembangan undang-undang perpajakan maupun peraturan perpajakan itu hampir 1 minggu itu pasti ada saja sesuatu yang baru. Ya, seperti munculnya pajak karbon, kemudian ada harmonisasi pajak, ya banyak lagi isu-isu pajak yang mungkin di tingkat implementasi akan banyak kesulitan. Ya. Nah, inilah peran dari konsultan pajak yang harapannya nanti bisa menjembatani para pelaku industri terutama yang berhubungan dengan peraturan pajak ya, supaya semua pihak itu taat pada pajak. Ya, ini perlu sekali. Saya kira profesi konsultan pajak itu menjadi sangat krusial untuk meningkatkan persentase seluruh pihak ini patuh pada pajak. Ya, tidak hanya entitas tapi juga individu. Karena kalau kita melihat data-data dari Kementerian Keuangan, terutama dari patuhannya masih belum optimal. Kemudian penerimaan pajak itu juga belum masyarakat secara luas, secara umum, dan juga terutama yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan pajak membantu, ya. Karena dengan saling membantu ini kita bisa meningkatkan kemampuan individu untuk lebih memahami dan kemudian mengimplementasikan segala macam peraturan pajak. Jadi ke depan saya kira konsultan pajak ini menjadi salah satu profesi yang sangat diminati dan memberikan dampak yang positif kepada individu, ya. Karena kalau misalnya profesi itu berkembang kemudian bermanfaat bagi masyarakat luas, tentu saja dia akan memberikan dampak yang positif juga pada individu, ya. Jadi mungkin kalau ingin, ada saatnya kadang-kadang kita ketika selesai S1 itu berpikir saya mau kerja di mana ya, gitu ya. Tapi ada satu titik yang kita sampai kepada pemilihan atau kebutuhan, saya butuh aktualisasi diri, ya. Bagaimanapun kita berkarir di tempat kerja, ya, bekerja di orang lain dengan bekerja sendiri itu tingkat aktualisasi diri dan kepuasannya itu berbeda. Ya, ada kadang-kadang di satu titik kita merasakan kejenuhan, kemudian butuh challenge, gitu ya. Lalu kemudian memutuskan untuk membuka usaha sendiri, karena kalau kita di bidang akuntansi ada yang lari ke kantor jasa akuntan, ada yang buka kantor akuntan publik, ada yang menjadi konsultan pajak, dan banyak lagi profesi yang lain, ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bekal gitu, barangkali nanti para mahasiswa atau siapapun ya yang saat ini hadir pada acara bincang profesi ini, yang kemungkinan sudah ada pada titik kok saya ingin punya bisnis sendiri ya, ingin bekerja sendiri gitu ya. Karena kan kadang-kadang itu ya, kita ada sampai pada titik jenuh, bosan disuruh-suruh orang gitu kan, pinginnya punya idealisme sendiri, bekerja sesuai dengan idealisme sendiri. Nah itu yang mungkin akan banyak disampaikan oleh Pak Rizky selaku juga pelaku yang bisa menyampaikan banyak hal bagaimana profesi konsultan pajak ini ke depan, termasuk juga sertifikasi yang harus ditempuh dan kesulitan-kesulitan lain, ya. Oke, saya tidak ingin berpanjang kata. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rizky Dharma sharingnya nanti, dan juga salah satu tadi ada 2 orang ya presenter yang lain. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, ya. Saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekar Mayangsari atas sambutannya. Kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, saya ingatkan untuk mengisi link registrasi dan absensi. Sudah dicantumkan dalam meeting chat, harap pengisiannya lengkap dan benar karena akan dipergunakan untuk pembuatan e-certificate. Baik, selanjutnya adalah
sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rizky Dharma, SE MAK BKP, dan Kavinka Jumailah, SAK MAK. Kepada Bapak Rizky Dharma dan Kavinka Jumailah, kami persilakan. Ya, terima kasih Vinka, Tifal ya atas yang memandu acara jalannya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berlangsung lancar sampai nanti berakhirnya acara ini. Dan terima kasih ya khususnya kepada Ibu Sekar yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan sedikit sambutan. Tadi sambutan dari Ibu Sekar cukup banyak berarti lah. Artinya memang kita selaku profesional, selaku mahasiswa, selaku lulusan fresh graduate ataupun sebagai pencari kerja misalnya, memang harus memikirkan selain kita bekerja sebagai karyawan, kita juga punya kegiatan usaha misalnya. Salah satunya dengan profesi, ya profesi itu bisa profesi sebagai akuntan publik, sebagai auditor ya, sebagai juga akuntan ya yang menyusun internal laporan keuangan misalnya. Tapi salah satu profesi yang akan dibahas di pagi ini itu konsultan pajak. Jadi hari ini saya dan Vinka juga sama-sama ya. Jadi alumni juga dari Magister Akuntansi Trisakti. Jadi di tim kami pun ya, Cynthia pun juga salah satu squad di kantor kami juga saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di Magister Akuntansi Universitas Trisakti. Jadi kehadiran Bu Sekar dan juga teman-teman Forsimak itu memang sangat relate juga. Meskipun acara forum kali ini, diskusi pagi ini kan memang sifatnya terbuka juga untuk publik, lebih ke pencerahan mengenai profesi dan juga persiapan ya dalam rangka mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi harapannya memang ini juga acara talkshow ini kan direkam ya, jadi nanti bisa yang tidak sempat untuk hadir di pagi ini dalam Zoom ini bisa melihat di saluran kanal YouTube ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai pilihan bagi generasi muda bahwa profesi konsultan pajak ini seperti apa sih, dan juga kira-kira ada nggak harapan dan juga peluang dan tantangan ke depannya. Jadi di sini karena sifatnya talkshow, saya juga akan berbicara ya dengan salah satu ya sebagai wakil saya di kantor, itu Ibu Vinka. Sudah hadir Vinka ya tadi, Tifa. Jadi sifatnya kita ngobrol-ngobrol talkshow ya. Jadi memang kita sebenarnya bukan ke acara yang formal, tapi lebih ke santai, rileks ya, suasana yang membuat nyaman. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa menambah lah pengetahuan bagi kita semua. Jadi baik kami sebagai pembicara juga mendapatkan ya masukan, mungkin nanti ada pertanyaan ataupun diskusi, itu kan akan memantapkan pemahaman kita ya mengenai ya profesi perpajakan ya pada umumnya. Dan juga kita tahu ya, kalaupun kita bukan sebagai profesi di bidang perpajakan, profesi apapun pasti tersangkut dengan perpajakan. Karena namanya perpajakan kan itu salah satu kewajiban ya. Jadi kewajiban sebagai penduduk, sebagai warga negara, dia sekurang-kurangnya untuk diri sendiri kan memang harus comply ya, harus patuh aturan main perpajakan. Jadi kalaupun kita tidak berkecimpung di profesi perpajakan, tetap kita harus tahu juga ya perpajakan. Jadi perpajakan itu ilmu yang sangat general ya. Jadi general artinya siapapun ya, profesi dari dokter, insinyur, arsitek, mekanik, ataupun pedagang-pedagang di UMKM, dan juga petinggi negara dan juga pejabat politik segala macam, itu pasti tersangkut ya adanya kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dalam bentuk SPT PPh orang pribadi. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang mendirikan suatu badan usaha ya. Ada mendirikan PT, koperasi, yayasan, ada juga LSM. Nah semuanya itu kan juga merupakan subjek pajak ya, ataupun wajib pajak badan yang harus juga ada kewajiban pajak perbadan. Jadi berangkat dari situ pun ya sebenarnya memang perpajakan sesuatu yang harusnya dipahami ataupun diketahui ya oleh masyarakat banyak. Jadi artinya bukan hanya orang-orang tertentu saja ya. Tapi di sisi lain kita harus akui juga berdasarkan pendapat dari masyarakat dan juga hasil kita konsultasi dan juga ngobrol-ngobrol dengan ya pelaku usaha, dengan masyarakat ataupun dengan pengguna jasa, itu kan banyak yang beranggapan ya perpajakan itu sesuatu yang sifatnya tidak sederhana gitu, agak rumit. Ada suatu pepatah misalnya, ya kalau bayar pajak, kita mau bayar pajak kok susah ya, kenapa dibuat susah padahal kita mau bayar kan. Jadi tentunya di sini otoritas perpajakan selaku regulator, selaku operator dan juga regulator mungkin dari pemerintah, ada Kementerian Keuangan, itu kan selalu membuat peraturan-peraturan perpajakan yang tentunya sangat deras ya mengalir, terutama di saat pandemi juga. Undang-undang pajaknya udah berapa kali perubahan, belum lagi peraturan pemerintah.
ada peraturan Menteri Keuangan dan peraturan turunannya cukup cepat, sehingga memang sangat banyak dibutuhkan profesional perpajakan. Jadi kita sebelum masuk ke konsultan pajak, sebenarnya profesional perpajakan itu memang jalur profesi yang harusnya kita untuk menjadi satu pilihan juga, karena minimal ya kita selaku anggota keluarga kita harus mengamankan misalnya ya anggota keluarga kita dari permasalahan perpajakan. Kalau kita kerja di perusahaan ya kita mengamankan ya perusahaan kita dari kena koreksi perpajakan. Kan semuanya itu memang dibutuhkan satu kompetensi ya perpajakan yang cukup. Nah, berangkat dari situ ya menjadi konsultan pajak itu kan menjadi satu pilihan ya. Jadi satu pilihan kita dalam rangka untuk karir kita ya sebagai profesi, sebagai lulusan dari jurusan akuntansi, jurusan hukum mungkin, atau jurusan ilmu administrasi fiskal. Itu kan memang perpajakan itu tidak seharusnya menjadi domain ilmu akuntansi, tapi bisa juga dari latar belakang pendidikan lain itu berkecimpungnya. Meskipun ada kelebihan dari sisi akuntansi, kalau lulusan akuntansi akan lebih mudah dalam memahami misalnya pajak perusahaan ya badan, karena dasar untuk menyusun pajaknya, menghitung pajak itu adalah laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi yang bagi orang lulusan akuntansi ataupun punya latar belakang akuntansi akan lebih mudah memahami mengenai bagaimana sih cara menghitung SPT PPh badan. Karena kita tahu ya, perpajakan kan sifatnya self-assessment. Jadi self-assessment, ya kita sebagai wajib pajak, baik pribadi ataupun di perusahaan, punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sendiri. Mendaftarkan NPWP, melakukan perhitungan, terus membayarkan ke kas negara, dan juga melaporkan ke kantor pajak. Ya. Nah, terus pihak otoritas perpajakan, di sini fungsi mereka adalah untuk melakukan pelayanan dan pengawasan ya, kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi karena prinsip self-assessment, kita yang menetapkan pajak kita berapa, nah otoritas ada fungsi untuk melakukan pengawasan. Nah tentu di antara hubungan antara otoritas sama wajib pajak itu pastinya menjadi salah satu hubungan yang saling sering terjadi dispute ya, ataupun sengketa. Karena kita tahu sebagai wajib pajak kita menginginkan beban pajak yang paling minim atau serendah-rendahnya, tapi dari sisi otoritas perpajakan tentunya dia mewakili negara ya sebagai lembaga pemungut perpajakan, ya dia menginginkan suatu penerimaan perpajakan yang tinggi. Jadi satu sisi pengen rendah wajib pajak, terus otoritas pengen tinggi, kan itu berarti ada perbedaan ya kepentingan di antara dua pihak tadi. Nah tentu kehadiran konsultan pajak di tengah-tengah itu seharusnya bisa menjembatani ya kepentingan dari antara wajib pajak dan juga otoritas perpajakan. Jadi mungkin kalau kita sambil share screen ya, ini coba. Jadi sebenarnya share screen ada beberapa yang udah kita siapkan, tapi artinya kalau namanya talkshow kadang-kadang lebih banyak sifatnya bincang-bincang lah, jadi nggak seperti kayak di kuliah gitu yang terlalu detail. Tadi ya kita masuk ke masuk dalam terkait dengan kepentingan, maksudnya kepentingan antara wajib pajak sama ini. Jadi artinya kalau dilihat di sini memang ya konsultan ini fungsinya sebagai agen ya. Jadi agen bagi wajib pajak, tapi konsultan juga harus bisa mengedukasi. Jadi bukan berarti konsultan itu bisa diatur oleh wajib pajak. Misalnya saya mau bayar pajak segini, sekecil mungkin, tapi kita sebagai konsultan juga punya secara profesi harus menjaga. Jadi patokan kita sebenarnya sama ya, adalah undang-undang perpajakan. Jadi kita tidak sebagai konsultan tidak harus melihat siapa petugas pajaknya, siapa wajib pajak ya, tapi kita akan melihat bagaimana regulasinya seperti apa. Jadi kita juga kedudukannya harus bisa seindependen mungkin ya, jangan sampai kita diintervensi baik bagi wajib pajak ya maupun dari otoritas perpajakan. Jadi kita sebagai penjembatan harus bisa, dan tentunya di dalam profesi konsultan pajak yang membutuhkan ya komunikasi ya. Jadi komunikasi kita komunikasi dengan otoritas perpajakan, komunikasi dengan wajib pajak. Karena untuk dapat meyakinkan wajib pajak misalnya membayar pajak sekian, kita juga harus memberikan kayak semacam training ataupun sosialisasi ya, meyakinkan kan. Karena kan bagi masyarakat, apalagi kalau kita menangani wajib pajak orang pribadi, itu kan ngeluarin uang pajaknya dari kantong yang bersangkutan ya. Itu kan akan terasa berat bagi orang yang bersangkutan, karena dengan dia membayar pajak berarti mengurangi dari kesenangan ataupun ya benefit yang dimiliki, termasuk juga bagi perusahaan ya. Jadi pajak itu ya tetap aja dianggap sebagai beban ya. Jadi sebagai beban yang mengurangi dari laba setelah pajak yang dibawa pulang. Tapi kita tahu namanya pajak, kalau kita masuk ke dalam konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 itu juga tercantum di pasal 23A. Jadi yang menyebutkan memang pajak dan pungutan negara yang bersifat pemaksa itu berdasarkan undang-undang. Jadi
dengan konteks seperti itu ya pajak ada unsur pemaksaan, tapi juga harus dipayungi dengan undang-undang, yang mana undang-undang itu kan merupakan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan kita sebagai sebagai rakyat di sini setelah memilih misalnya wakil rakyat kita di DPR maupun di daerah di DPRD itu kan akan membentuk suatu undang-undang ataupun perda yang mengatur tentang pajak. Jadi pada saat undang-undang sudah terbit, mau nggak mau ya kita tidak akan ditanya setuju atau enggak. Kalau wakil kita di DPR dan juga unsur dari pemerintah setelah menyetujui undang-undang, maka kita harus harus mengikuti ketentuan yang ada di undang-undang tadi. Jadi artinya daripada kita menghindari mengelak perpajakan, itu ya zaman sekarang kan kita lebih bagus melakukan manajemen perpajakan. Jadi kita bukan mengelak dari pembayaran pajak, tapi ya kita meminimalkan tapi sepanjang koridor, artinya jangan sampai pajak yang terutang yang kita bayarkan itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Kan itu aja yang fokus kita sebagai wajib pajak. Nah tentunya juga tadi mungkin Bu Sekar di sambutan masalah challenge. Memang kalau di perpajakan itu cukup banyak ya. Maksudnya kalau bagi lulusan akuntansi misalnya, kan ada pekerjaan-pekerjaan misalnya sebagai staf akunting ataupun yang menyusun laporan keuangan, ada juga yang melakukan pemeriksaan auditor ya. Tapi ada juga profesi sebagai konsultan pajak lah, ataupun yang di satu perusahaan yang di divisi perpajakan. Nah tentu namanya perpajakan, saya sendiri juga pernah gitu kan bekerja pernah di Koperasi Bank Indonesia, lagi itu ketua pengurusnya juga sempat diskusi juga, dia bilang ya kalau cuma pajak tahu ngitungnya SPT itu biasa. Nah, bagi dia malah yang paling penting bagaimana caranya ya kita udah tahu aturan main perpajakan, tapi kita bisa melakukan yaitu manajemen perpajakan, bisa menghemat perpajakan dan juga melakukan semacam treatment ya yang memang secara perpajakan itu yang diperkenankan. Jadi bukan berarti memang perpajakan itu banyak trik, memang sebenarnya banyak ya, tapi memang dari segi tarif pajak sendiri kan kita kenal ada PPh final, ada yang tarif 0,1%, ada yang 0,5%, ada yang 2,5%, ada yang 10%, ada juga yang 15%, ada yang 25%. Jadi tarifnya cukup variasi. Nah tentunya memang pada saat kita melakukan misalnya ada penghasilan, ini kita masukkan kemana nih? Apakah royalti, sewa, ataupun dianggap sebagai jasa biasa, itu kan pasti mempengaruhi dari beban pajak. Jadi harusnya juga ngelihatnya ke sana ya. Jadi setelah kita tahu aturan main misalnya perpajakan, kalau bayar royalti 15%, kalau bayar ini 10%, kalau bayar dividen ini ada fasilitas. Jadi kita selaku profesi perpajakan atau konsul pajak memang harus banyak tahu juga mengenai sistem perpajakan yang ada, dan dalam rangka bertransaksi dengan lawan transaksi kita, misalnya perusahaan ada kerjasama dengan pihak lain, ya kita juga harus memperhitungkan aspek perpajakan. Karena kalau bagi pengusaha yang menghitung ini perkiraan ada laba sekian, tapi dia belum memperhitungkan ya konsekuensi perpajakan. Jadi bisa jadi gara-gara salah hitung tadi, malah setelah, ini harusnya terutang PPh 23 nih 2%, tapi lawan transaksinya nggak dipotong, jadi ditanggung oleh si pemberi, itu kan menambah beban. Itu yang perlu juga yang kita gambarkan. Jadi bisa dibilang memang profesi konsultan pajak ya seharusnya terus belajar terus ya, jadi terus belajar, karena kita juga sering berhubungan sama wajib pajak ya, sama orang ya, jadi tidak melulu berhadapan sama data ya. Jadi kita ada kerjaan di balik meja, tapi ada juga kerjaan yang di lapangan ya, maksudnya di lapangan ketemu wajib pajak, ketemu petugas pajak, dan masing-masing karakter pasti berbeda ya. Ada yang mudah diajak komunikasi, ada juga yang sudah tidak mau disanggah pendapatnya. Itu kan masing-masing orang punya karakter yang sifatnya masing-masing. Dan juga sebagai akademisi perpajakan, ya, pemberi training perpajakan, itu kan sebenarnya menambah juga kita makin banyak kenal orang, kita akan lebih enak juga pada saat ketemu orang karakter seperti apa, kan lama-lama kita akan menemukan ya, ini kalau menghadapi orang seperti ini teknik pendekatannya seperti apa. Itu kan memang bagian dari pengalaman, dan makin terus kita sering berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, itu biasanya ilmu pengetahuan ataupun skill kita mudah-mudahan ya terus bertambah. Jadi artinya profesi konsultan pajak itu ya bisa dianggap kita juga sebenarnya profesi yang ya seharusnya kalau lihat dari konteks ya cukup mulia juga, karena kan menjembatani, dan seharusnya kita juga punya kontribusi dalam rangka misalnya penerimaan negara perpajakan. Itu kan wajib pajak kalau kita kasih edukasi yang cukup, jadi akan lebih yakin untuk membayar pajak dengan jumlah yang besar, misalnya yang tinggi, itu kan bagian juga. Dan juga kalau di lapangan, misalnya kita ketemu dengan pemeriksa perpajakan ya, atau otoritas perpajakan, itu juga di lapangan banyak juga yang kalau bisa didampingi deh pengusaha atau wajib pajak, didampingi ya sekurang-kurangnya orang yang ngerti lah, karena memang petugas pajak kalau menyampaikan sesuatu kepada pengusaha yang
buta perpajakan ataupun yang nggak tahu kan jelasinnya panjang. Tapi kalau didampingi oleh yang ngerti pajak ataupun konsultan pajak kan diharapkan komunikasinya akan lebih lancar. Jadi kita juga peranannya ke sana. Jadi bisa menjembatani dalam rangka kepentingan yang wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Jadi yang kita kejar bukan ribut-ribut dengan petugas, tapi ya kadang kita titik tengah. Karena kita kedudukannya di tengah sebagai konsultan, ya kita artinya wajib pajak bagaimana, petugas pajak, otoritas perpajakan bagaimana, ya kita akan menemukan yang mudah-mudahan solusi dari permasalahan perpajakan. Karena kan di sistem perpajakan kita juga dikenal misalnya kalau hasil pemeriksaan pajak ternyata tidak disetujui oleh wajib pajak ya, artinya wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan upaya perlawanan ya, ada keberatan, ada juga nanti sampai ke banding di pengadilan perpajakan. Jadi tentunya itu skop dari profesi konsultan pajak ya sebenarnya bisa dibilang cukup luas. Jadi ada ketemu orang, ada juga ngerjain data, ada juga memberikan ya pencerahan ataupun misi sosialisasi seperti ini kan satu juga bagian dari profesi konsultan pajak. Maksudnya selain dia kerja sebagai konsultan juga harusnya dia juga ada pengabdian juga, maksudnya pengabdian memberikan ya pencerahan. Kadang-kadang kita di asosiasi profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu kan ada semacam sharing peraturan baru dengan otoritas perpajakan ataupun penyampaian ke publik ya. Apalagi kita tahu di tanggal 29 Oktober kemarin kan telah diundangkan undang-undang baru lagi, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah itu tim dari asosiasi profesi perpajakan sama otoritas perpajakan ya akan ada sosialisasi ya secara bersama lah. Artinya tujuannya supaya mencerahkan masyarakat. Karena orang kalau mau ikut misalnya kayak ada program pengungkapan sukarela ya, nanti di 1 Januari kan ada yang dari sisi media massa ataupun media sosial sering menyebutkan amnesti pajak jilid 2 ya. Meskipun kata-kata amnesti pajak jilid 2 yaitu tidak direstui ya kalau dari Direktorat Jenderal Pajak juga ini PPS loh bukan amnesti, tapi ya bahasa yang lebih mudah dicerna mungkin di masyarakat sering dipakai di media itu adalah amnesti jilid 2. Jadi apapun itu namanya, meskipun secara redaksi di undang-undang namanya PPS, yaitu kita juga selaku konsultan pajak itu bagian dari peluang juga, maksudnya kita memberikan pencerahan dan tentunya setiap wajib pajak yang ingin melakukan memanfaatkan program tersebut kan ya tentunya seperti pengalaman kita di amnesti pajak 2016-17 ya dia akan didampingi ya seorang kuasa perpajakan ya konsultan pajak ataupun yang punya keahlian di perpajakan karena sebagai itu kan urusan antara rakyat dengan negara kan urusan pajak ya jadi kadang pasti kalau yang nggak terbiasa takut salah ya karena pajak itu juga sesuatu yang dianggap menakutkan ya. Jadi kalau kita lihat tanya wajib pajak ataupun masyarakat itu banyak dapat surat-surat cinta dari otoritas perpajakan kan pas ngelihat amplopnya aja udah ya artinya udah ya kurang nyaman tapi kalau bagi orang yang udah hari-hari mungkin sebagai profesi konsultan pajak terkadang ya makin banyak surat-surat dari otoritas kepada wajib pajak itu menjadi pintu juga bagi konsultan untuk berperan ya. Kan wajib pajak itu ya tentunya kalau ada permasalahan ada surat dari otoritas perpajakan kan ngadunya ke siapa deh maksudnya itu kita bisa menjembatani jadi minimal kita juga mencerahkan meskipun kata-kata di surat itu yang ada kata-kata barang siapa dengan pidana ya bahasa-bahasa hukum kutipan di Undang-Undang KUHP tapi ya pada saat kita bisa menjelaskan kepada wajib pajak dengan ya pendekatan oh ini ternyata bagaimana kondisinya seperti ini itu pengalaman ya akan menenangkan juga, membuat kenyamanan dari masyarakat tadi wajib pajak baik orang pribadi ataupun pelaku usaha. Jadi kita juga harusnya bisa mencerahkan, memberikan cahaya juga. Jadi tidak unsur menakut-nakuti tapi memberikan suatu edukasi, tapi juga tidak menutup-nutupi ya. Jadi kalau emang sesuatu ini ada perkaranya ke sana ya kita sebagai konsultan juga punya integritas harus bisa memberikan informasi yang cukup ya kepada wajib pajak sehingga wajib pajak itu mendapat edukasi yang bagus, maksudnya kita bukan berarti terima beres mengerjakan sesuatu, tapi kita juga memberikan presentasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak itu seperti apa. Itu kan sesuatu yang bisa dianggap sebagai yang ya profesi yang mulia lah, maksudnya kita bisa menjembatani kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Nah, mungkin berikutnya dari Vinka nih, silakan. Jadi kalau untuk menjadi konsultan pajak itu kan memang ada beberapa syarat ya. Kalau dari sisi kita tahu, meskipun regulasi undang-undang konsultan pajak itu masih sifatnya RUU jadi belum sampai jadi peraturan yang ada sekarang ya sebenarnya ada di PMK 111 ya, tahun 2014 itu peraturan Menteri Keuangan tentang konsultan pajak. Untuk Vinka mungkin silakan kalau mau sedikit menambahkan ya terkait profesi jadi supaya suasananya talkshow. Vinka. Oke. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizky, Tifal dan teman-teman semua.
Hari ini saya akan sharing sedikit mengenai ujian sertifikasi konsultan pajak, di mana kalau misalkan kita sebagai konsultan pajak, kita memiliki sertifikasi, klien kan akan lebih trust ya, lebih ada rasa percaya kepada kita gitu. Dan ada, misalkan mereka ada permasalahan dengan konsultannya pun, kita akan ditengahi oleh suatu lembaga, di mana yang biasa kita sebut IKPI ya Pak ya. Ya, salah satu asosiasi Untuk profesi ya. Ya, iya. IKPI yang paling senior ya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk persyaratan USKP sendiri, itu kita perlu ngelampirin ijazah D3, D4, ataupun S1, jurusan akuntansi atau perpajakan yang telah dilegalisir. Nah, buat teman-teman yang misalkan lulusan S2 terus mau ikut untuk USKP, tetap yang dilampirin itu ijazah S1, bukan ijazah S2, karena nanti nggak lolos verifikasi kalau yang dilampirin itu ijazah S2. Kemudian pas foto background merah ukuran 4x6, KTP sama surat pernyataan yang ditandatangan dan diberi materai 10.000. Jadi memang semudah itu untuk mendaftarkan diri ikut ujian sertifikasi. Di mana di sini sih kalau misalkan boleh cerita sedikit ya Pak, kalau misalkan ujian boleh. Makanya USKP terkait dengan sendiri, ujiannya kira-kira apa aja dan tingkat kesulitannya lah, minimal pencerahan dari sisi itu. Oke. Kemarin saya ikut yang periode 1 Pak, yang di bulan September ya. Gitu. Targetnya sih sebenarnya ujiannya lulusnya 4 dulu deh gitu. Tapi ternyata kan lulusnya 2, cuma 2 lagi. Iya. Ya, karena semangat. itu iya, karena mungkin pembagian waktu ya. Kalau misalkan saya flashback nih ke belakang gitu, karena kan kemarin kan kurang belajar atau pendalaman materinya kurang lah gitu. Nah, mungkin sekarang bisa dibagi-bagi waktunya gitu, tips and trick kalau misalkan teman-teman mau ikut ujian WSKP, kalian harus ngelakuin time management yang baik sih. Misalkan antara pekerjaan, deadline-nya kapan-kapan aja, terus dibagi juga waktu belajar. Misalkan 1 jam aja setiap hari baca undang-undang perpajakan ataupun KUP, terus di weekend biasanya kita ini ya Pak, bahas-bahas soal gitu. Alhamdulillahnya dibantu sama pihak tim ini RDTF Academy kan ada yang bimbel juga, jadi kayak terbantu juga nge-refresh segala macam. Tadi teman-teman ada yang nanya ya untuk biayanya. Kalau biaya pendaftaran USKP itu 500.000 pendaftarannya aja registrasi, terus per mata ujian itu 500.000. Nah, ya ini ada di slide-nya. Jadi biaya pendaftaran 500.000, biaya ujian itu baru 2,5 juta itu dan 6 mata ujian. 6 mata ujian tuh ada PPHOP, KUP, baik kode etik, PBB. Nah, di sini nih ada. Kalau saya kan baru ikut yang A ya. Jadi ada 6 mata ujian sih kayak gini dan benar-benar seharian. Jadi dari pagi jam 8 nanti istirahat siang lanjut jam 1 sampai sore lagi, sampai mendekati maghrib. Emang sih mungkin agak capek ya, cuma kayak nanti setelah itu ya ini ya Pak, terbayarkan gitu capeknya. Karena kan kita juga bingung. Ya, artinya memang kalau kita lihat dari bobot USKP, sebenarnya Binka juga pengalaman ikut USKP dan juga ya pada saat perkuliahan kan ada belajar perpajakan, udah ikut juga mungkin kursus training yang brevet perpajakan yang dari banyak kan penyelenggaranya itu kan udah ikut. Tapi memang pada saat mau mengikuti USKP ya diperlu pendalaman ya, karena kita tahu soal-soal USKP itu ujian sertifikasi konsultan pajak selalu mutakhir. Jadi misalnya kayak kemarin ujiannya bulan Juli atau Agustus ya kemarin 2001 September. Itu soal di dalam peraturan di dalam soal USKP-nya itu banyak juga yang terkait dengan ini mungkin kayak Cipta Kerja udah muncul ya, padahal kan Cipta Kerja baru muncul disahkan di 2020 November. Jadi kita selalu memutakhirkan. Jadi kadang-kadang kita kalau pengalaman ujian-ujian sertifikasi kan suka ngelihat contoh soal sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau peraturan ini sudah berubah, ya kadang-kadang mungkin soal yang lama itu ya mungkin nggak keluar lagi, kita harus mengupdate ke soal yang berdasarkan peraturan terkini. Jadi tentunya ya kalau dilihat dari fungsinya ya kan itu kan dengan biaya memang kalau untuk ujian USKP kan harus ikutnya dari A dulu kan. Jadi syarat itu tadi D3 perpajakan atau D4 dan S1. Nah itu sebenarnya semua jurusan bisa sih. Kalau yang untuk perpajakan itu kalau kita lihat tadi D3-nya aja ya.
Kalau untuk yang S1 itu jadi lulusan arsitektur, lulusan kedokteran itu sebenarnya kalau S1 sih nggak ada syarat untuk jurusannya, tapi kalau untuk D3 itu harus akuntansi atau perpajakan. Jadi kan ini kalau kita lihat dari jumlah konsultan pajak ya, jadi sendiri juga masih 5 ribuan. Jadi sebenarnya padahal kita jumlah wajib pajak 47 juta ya. Kemarin data 2020 kan 47 juta. Kan kalau dibandingin aja jumlah pegawai pajak 45 ribu. Jadi sebenarnya masih kurang, maksudnya profesi konsultan pajak itu masih kurang. Tapi memang di lapangan banyak juga profesi konsultan pajak, mungkin dia menjalankan tapi dia tidak terdaftar, tidak memiliki izin praktek ya. Jadi artinya tidak terdaftar lah. Kan saat ini kan kalau kita sebagai konsultan pajak yang punya izin, itu langkah pertama kita ya, setelah mengikuti ujian tadi lulus, kita harus mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota asosiasi. Jadi asosiasi profesi, ya salah satunya apa? Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi di sini ada syarat-syaratnya. Jadi kita setelah lulus USKP tadi yang A, terus kita langsung mendaftarkan diri. Kalau kita misalnya KTP-nya di wilayah Jakarta Barat, misalnya berarti ada IKPI Jakarta Barat cabang, nah kita mendaftar di sana. Nah terus kita setelah melakukan pendaftaran ke menjadi anggota dari asosiasi profesi tadi, nah kita dapat surat rekomendasi untuk kita ajukan izin praktek. Nah izin praktek konsultan pajak saat ini masih di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Ada namanya Organta ya. Jadi bagian sekretariat Direktorat Jenderal Pajak itu ada sub Organta, organisasi dan tata laksana, itu di gedung DJP, gedung utama ya, itu di lantai 6 ya. Jadi itu kita melampirkan ya, jadi surat keanggotaan, terus juga fotokopi sertifikat yang sudah lulus USKP tadi, dan juga fotokopi ijazah segala macam sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah nanti kita akan mendapatkan ya kartu izin praktek dan SK. Nah SK itu kan merupakan sebagai legalitas. Karena memang di lapangan ya, kan kita pasti berurusan sama petugas pajak. Nah, petugas pajak banyak ya pastinya dia akan comply ya. Jadi karena di PMK 111 kan Peraturan Menteri Keuangan mensyaratkan. Jadi kalau misalnya wajib pajak didampingi oleh kuasa, ya konsultan pajak dia harus yang berizin praktek. Jadi pintu untuk kita sebagai profesi. Memang dari asosiasi tentu juga mengharapkan konsultan pajak itu akan diatur di undang-undang yang melindungi ya. Jadi melindungi profesi yang terdaftar sendiri daripada konsultan pajak tadi yang di luar yang terdaftar tadi. Jadi ada semacam pengaturan. Jadi tapi memang ada ini ya, kalau kita sudah terdaftar sebagai konsultan pajak, itu juga ada ini. Suaranya ada. Halo Pak. Sebagai konsultan pajak juga apa? Ya, maksudnya kita juga harus memenuhi tadi. Jadi setelah kita konsultan pajak memang ada juga biaya ekstra yang harus kita keluarkan. Misalnya kita harus mengikuti pelatihan nih. Ini pelatihan yang untuk PPL ya, pendidikan profesi berkelanjutan. Karena memang namanya perpajakan kalau kita udah jago sekarang, belum tentu jago 5 hari lagi ataupun 5 bulan lagi. Kalau kita nggak ngupdate peraturan, ya bisa ketinggalan gitu. Masih bisa ketinggalan dengan peraturan yang sudah berubah. Jadi memang sesuatu pekerjaan yang sifatnya harus terus belajar dan belajar di bidang profesi perpajakan. Tapi sekarang dengan zamannya media sosial, kadang-kadang kita belajarnya dari grup-grup WA group ataupun Telegram dan grup-grup media sosial itu kadang suka ada sharing itu ya, dari situ juga minimal kita sudah mengikuti lah mengenai nanti kulitnya apa ya kita baca. Tapi kalau minimal judul-judul, oh ini ada perubahan nih PTKP, atau misalnya ada perubahan apa nih tarif pajak, perubahan aturan, nah, itu kan sesuatu yang secara judul bisa kita update di dalam komunikasi di media sosial yang zaman sekarang. Itu tambahan sedikit Vinka. Yang lain mungkin Vinka pengalaman waktu ujian USKP kemarin nih. Pertama kan memang Vinka ini kan ikut USKP yang pertama kali untuk online nih, karena sebelumnya waktu saya sendiri pada saat USKP yang dulu tahun 2010 dan 2013 kan memang langsung lah, maksudnya zaman dulu, jadi suasananya pasti berbeda. Nah paling kalau dari Vinka sendiri, kalau misalnya tips untuk bagi yang mau ikut USKP itu kira-kira apa lagi yang mau disampaikan ya Vinka? Belajar dari pengalaman lah gitu. Untuk bisa ya minimal kita mencoba untuk bisa lebih berhasil, karena kan nilai minimal itu per mata ujian adalah 60 gitu. Silakan Vinka. Halo, mohon maaf, Kak Vinka masih di mute. Oh iya, masih di mute. Halo, oh ya sorry Pak. Iya. Jadi kalau misalkan saya dari awal emang online sih Pak, semuanya online. Saya pikir online ini justru lebih bagus ya Pak. Maksudnya saya di zaman COVID ini kan investasi dari leher ke atas gitu ya Pak. Maksudnya jadi nanti setelah COVID kalau misalnya kita keluar, kita udah punya sertifikasi gitu. Online kan semuanya gampang, kita bisa mobile, kita di rumah ujiannya nggak perlu ke tempat
ujian Iya. juga gitu ya. Semua gampang sih, cuma emang ada beberapa kendala. Kadang kan misalkan jaringannya atau misalkan kan dia pakai sistem USKP online itu sempat beberapa kali ngelakuin perubahan. Kita juga kayak meeting lagi gitu di hari-hari biasa gitu. Tapi ujung-ujungnya sih pas hari H-nya sih kendalanya cuma dikit ya, bisa diminimalisasi gitu. Mungkin yang kedua ini nanti akan lebih lancar karena di hari terakhir saya ujian itu kan PBB sama kode etik itu juga lancar banget gitu. Jadi ya lancar sih pas sejauh ini. Terus ini ada temen yang nanya juga tips buat ngerjain soal USKP katanya pada saatnya. Tenang sih ya, soalnya kalau misalkan kita nggak tenang kan nanti jadi blank gitu ya. Pas ngadepin soal kita jadi blank gitu, jadi nggak kepikiran. Itu kan ada PG, esai sama studi kasus. Jadi total mungkin kalau PG 10 soal, esai itu ada 2 sampai 3. Nah kalau misalkan studi kasus tuh biasa ada 1. Studi kasus tuh biasa kita ngisi SPT dan segala macam. Kalau misalkan untuk undang-undang sendiri, di situ ada undang-undang perpajakan, terus undang-undang KUP. Nah, tapi untuk peraturan turunannya kayak PP, peraturan pemerintah, Perdirjen, PMK gitu nggak ada sih. Jadi lebih baik kayak misalkan kita baca undang-undang perpajakan, kita pelajarin juga undang-undang turunannya PP-nya atau Perdirjen, PMK segala macam, itu kita harus kayaknya kita bikin summary gitu sih biar lebih gampang nanti pas ujian, pas ketemu soal ini, ini gini gitu. Kayak lebih gampang sih kalau misalkan kita pelajarin ujiannya itu Pak, peraturan-peraturannya lebih ke arah situ. Karena memang nggak bisa juga ini ya, kalau di ujian online kita coret-coretan pun nggak boleh boleh itu sebenarnya. Maksudnya mau langsung itu yang gitu-gitu, maksudnya coret-coretan hitungan. Itu sebenarnya coret-coretan tuh nggak boleh, jadi kayak kita steril gitu, benar-benar laptop segala macam. Cuma ada beberapa, sebenarnya ada beberapa temen juga yang tetap sih ada coret-coret. Sebenarnya aturan main nggak boleh. Nggak boleh sih sebenarnya, cuma kan agak ribet juga ya Pak kalau misalkan kita nggak bisa coret-coret, biasa coret-coret pakai tangan, tapi ini nggak bisa coret-coret pakai tangan. Dia udah sediain sih pihak dari panitia USKP-nya udah siapin buat coret-coretnya gitu. Cuma kadang tapi coret-coretnya di dalam layar, di dalam layar. Iya, di dalam layar semua udah ada coret-coret di dalam layar, undang-undang, kita scroll juga semuanya di dalam layar. Pokoknya di dalam satu aplikasi itu udah mencakup semuanya gitu. Nanti kita ada verifikasi nama, username gitu di awal, segala macam sih dari awal. Ini ada yang nanya kalkulator tetap boleh online. Kalau kalkulator boleh, cuma kalkulatornya itu kalkulator dagang. Jadi nggak boleh kalkulator yang sains itu ya, yang ada pangkat-pangkatnya segala macam. Kalkulator basic sih Pak. Iya, karena kalau ujian offline dulu pengalaman kan kita ada kertas coret-coretan, terus kita kotak-katik, terus buku undang-undang juga kan pakai ini kita buka gitu kan. Lain kalau ini kan kita klik-klik gitu ya, ya agak inilah, kan kita lebih lincah, kadang ada hard copy gitu. Emang itu salah satu yang perlu diantisipasi. Iya, itu aja mungkin Fika. Iya benar Pak. Jadi emang ya artinya emang harus belajarnya. Iya benar. Itu sebenarnya kalau misalkan iya benar, harusnya dicicil sih Pak. Terus ini ada yang nanya lagi Pak, yang dimaksud dengan USKP online itu apa bisa online dari rumah atau online dari tempat-tempat tertentu, tempat ujian yang telah ditetapkan. Online itu bisa di mana aja, kita mau di kantor pun bisa. Di kantor, saya di rumah sih waktu itu. Di kafe boleh, di kafe? Boleh sih di mana aja, asal jangan yang terlalu keroh. Jangan terlalu keroh, soalnya kalau jadi kayak sistemnya tuh bisa ngedeteksi gitu, di situ ada orang nggak gitu, di situ ada orang nggak, soalnya kalau misalkan ada orang yang lewat atau apa, nah, jadi kalau lebih hati-hati sih untuk orang-orang sekitarnya, kalau lebih mondar-mandir yang kayak gitu sih. Cuma tetap sih pihak panitia kemarin ngomong kalau misalkan nanti ada orang yang lewat atau apa, nanti yang dianggap fraud gitu,
nanti dia bakal teliti lagi gitu. Nggak selamanya kalau misalkan orang lewat terus dianggap fraud, enggak. Kayak mereka tetap secara online ngedetect juga, tapi secara manual pun mereka kayak ngelihat lagi gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk isi SPT, angka di rumusnya ya. Oh, kalau misalkan di SPT sih nggak ada rumusnya sih, sum gitu-gitu nggak ada. Jadi kayak benar-benar kita manual sih. Kayak kita coret, misalkan kayak kita coret-coret di kertas biasa aja sih, SPT biasa. Kalau ujian biasa kan kita manual. Nah, itu tetap manual gitu. Oh, saat ujian, apakah live Zoom yang menggunakan? Ke pihak panitia itu nyediain ruang buat Zoom. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bermasalah, nanti bisa konsul gitu. Konsul untuk permasalahan kalian apa sih, nanti jadi kayak dikasih breakout room. Jadi misalkan kalian punya masalahnya di mau masuk ke apa tuh namanya, mau masuk ke aplikasinya, username-nya nggak valid atau kayak gimana, nanti misalkan breakout room-nya yang pertama, terus yang kedua SPT-nya tiba-tiba nggak muncul nih gitu. SPT nggak muncul, breakout room yang kedua kayak gitu. Mereka tuh kayak di breakout gitu sih, per ruang per masalah kayak gitu. Kalau kalau halo? Ya, halo ya. Banyak pertanyaan nih, Vin, kan, tentang WSKP. Iya, iya saya jawab ya Pak. Boleh. Jika untuk soal kasus ditulis tangan atau bisa menggunakan Excel, semua full di aplikasi. Jadi kalau misalkan esai, studi kasus, semua udah tercantum di aplikasi sih. Kayak kalau misalkan kasus esai, misalkan dia kayak ada kayak kosong gitu, lembaran kosong gitu. Nah, kita ketik aja di situ. Kalau misalkan studi kasus, mereka nyiapin SPT beserta lampir-lampirannya itu full. Kalau misalkan kalian punya masalah kayak ternyata lampiran ininya nggak muncul atau SPT-nya nggak muncul, kalian bisa langsung hubungin panitia lewat yang live Zoom-nya itu. Jadi panitia selalu ini sih, selalu standby selama ujian gitu. Terus SPT apa aja yang diujiin? Kalau misalkan SPT tuh ya SPT orang pribadi, SPT PPN. Kalau yang saya kan sertifikasinya A ya, masih itu sih SPT orang pribadi, SPT PPN. Udah sih kayaknya itu kalau misalkan PP21 enggak. Oh ya, PPH Potput gitu-gitu ya Pak. Ada sih muncul deh kayaknya yang itu. Kalau misalkan sertifikasi B kan nanti ada SPT badan dan lain-lainnya gitu. Terus tips agar lulus USKP ya itu sih belajarnya kayak dicicil sih harusnya gitu. Kemarin saya sempat ini juga karena kan bagi waktunya agak susah ya, gitu. Jadi ada pekerjaannya. Jadi kalau bisa sih dicicil-cicil ya, misalkan tadi yang saya bilang kayak 1 jam kayak kita baca undang-undang pajak gitu. Sebenarnya penting juga sih kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kayak kita nyediain waktu tiap hari gitu kan, nanti jadi kita makin inget, oh ini kayak gini-gini. Jadi kalau ada peraturan baru kita bisa tahu kayak basicnya tuh peraturannya kayak gini, terus perubahannya tuh kayak gini. Jadi kayak kita tahu ya Pak, Mas Teh step by step-nya gitu ya. Nggak bingung lagi nanti kalau udah berubah, emang dulu basicnya kayak gimana sih peraturannya gitu, kayak gitu sih. Kalau misalkan ikutan bimbel, kita sih kebetulan ada tim buat bimbel sih, ada TF Academy jadinya. Nah itu ngebantu banget kayak saya buat nge-refresh materi sih. Gitu. Artinya itu semacam persiapan itu ya, persiapan. Karena memang kan bimbel yang WSKP banyak juga yang yang memang itu bagian dari banyak juga orang yang sudah hari-hari berkecimpung di perpajakan, tapi pas masuk ini kan kalau WSKP kan bisa dibilang akademis juga, jadi mungkin di lapangan kita ngerti ya SPT badan atau pribadi, tapi pas masuk ke perhitungan yang di dalam soal belum juga, karena kan misalnya kita nanganin perusahaan perdagangan, tapi pas di WSKP soalnya perusahaan pertambangan misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan lain yang mungkin yang belum kesentuh, jadi itu juga ada unsur-unsur yang perlu juga kita memang sebagai konsultan pajak. Sebenarnya kalau dibilang kan industri usaha kan banyak, ada perbankan, ada pertambangan, ada jasa, ada asuransi, itu kan sebenarnya masing-masing perpajakan
ada juga ketentuan khususnya gitu. Jadi kalau untuk perbankan treatmentnya gini. Jadi nah itu juga mungkin juga nanti keluar di dalam USKP yang soalnya kadang sulit juga diprediksi, tapi berdasarkan pengalaman memang rata-rata soalnya soal-soal terkini. Jadi kayak sekarang nih udah undang-undang HPP, mungkin HPP masih belum ya, tapi undang-undang Cipta Kerja yang diundangkan 2 November 2020 itu udah harus dikuasai karena kemungkinan soalnya jarang menggunakan undang-undang PPH yang sebelum Ciptaker gitu karena sudah diupdate. Jadi terus menggini dan mungkin bagi Vinka ada ini nggak apa? Maksudnya kalau kita belajar USKP dan yang inilah, maksudnya kaitkan sama profesi sebagai konsultan ataupun sebagai pekerjaan Vinka di lapangan yang menangani wajib pajak itu, maksudnya dengan materi ataupun kurikulum dari USKP ini membantu nggak di pekerjaan berdasarkan pengalaman Vinka? Iya, sangat membantu sih Pak, karena kan basicnya kan dari teori, terus teorinya kita terapin ke misalkan ke klien kita ya Pak, gitu sih. Perhitungan orang pribadi, cuma sih sebenarnya nggak terlalu mendetail ya. Kalau misalkan kita secara langsung kan kadang kita perhatiin rasio-rasionya gitu, misalkan antara harta dan kewajiban si klien kita gitu. Nah kalau di USKP ujiannya kan cuma kayak cuma teori, misalkan sampai ngisi SPT segala macam gitu, basic kayak gitu Pak, kurang lebih sih. Tapi untuk apa ya, kayak kita bekal kita untuk ke klien ya dari situ sih Pak, dari USKP ini sih sebenarnya gitu, karena semuanya. Terus kadang kalau misalkan kan kita misalkan nanganin klien kan SPT orang pribadi yang kayak gitu, yang sering-sering gitu, PBB segala macam. Kalau ini kan kayak mencakup keseluruhan ya gitu, kadang kayak PBB yang kayak perkebunan aja kan, misalkan masih bingung perkebunan tuh kayak gimana gitu, kayak gitu sih Pak. Karena nggak pernah handle gitu. Kayak gitu, ada sebagian yang emang kita pernah handle, ada sebagian yang kita nggak handle terus kita bingung gitu. Tapi gitu sih, perlu dipelajarin lagi kayak gitu sih Pak. Sama satu Vinka terkait kode etik profesi yang pengalaman ujian kemarin dan yang Vinka pelajarin, mungkin mau di-share kira-kira apa sih yang perlu untuk kode etik itu, yang perlu kita ketahui lah. Tipsnya ada untuk ikut ujian materi itu, mata ujian kode etik dari Vinka sendiri pengalaman. Kode etik, kita ada ini supaya peraturan kode etiknya gitu ya Pak. Anggaran dasar, kita ada bermasalah antara. Nah, coba kan kemarin Vinka bilang pas di ujiannya yang tersedia di modul yang bisa diakses cuma kode etik. Padahal soalnya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya benar, saya sih ADRT-nya nggak keluar ya Pak. Saya kurang ngeh juga. Pokoknya saya cuma buka kode etik aja. ADRT-nya saya kurang ngeh tuh ada atau enggak gitu. Jadi kemarin sih sempat yang bingung juga sih untuk ADRT. Oh ya buat teman-teman yang ikut ujian mungkin ADRT perlu dibaca ya buat kode etik gitu sih. Paling Pak, kurang lebih dari saya kayak gitu. Anggaran rumah tangga asosiasi profesi itu ya. Karena kan kemarin juga sepertinya ada yang kewajiban PPL apa itu kan bisa juga jadi soal dalam kode etik selain masalah hubungan ya. Karena kode etik itu kan mengatur hubungan sesama konsultan pajak. Misalnya ada yang rebut-rebutan klien itu bagaimana mekanisme kalau ada sengketa sesama profesi, ataupun ada juga di lapangan wajib pajak itu bekas dari konsultan pajak yang lain kita rebut. Nah itu kan kita teknisnya itu sebenarnya mengatur yang karena ini kan profesi yang terhormat, jadi artinya kita juga harus mengatur hubungan ya bagaimana anggota sama anggota IKP misalnya dan juga mendapatkan tugas klien baru. Jadi memang pengaturannya lebih urusan masalah kaidah moral ya kode etik seperti itu. Iya. Kan pertanyaan di soal kemarin lebih banyak pendapat kali Vinka, bener ya? Kalau yang waktu zaman Vinka itu soalnya yang kode etik. Benar sih Pak, untuk esainya sama studi kasusnya kayak dia cerita misalkan si A tiba-tiba bantuin kliennya ngemplang pajak gitu misalkan kayak gitu. Itu kode etiknya kayak gimana kayak gitu sih. Terus nanti kaitin sama teorinya, kayak dijabarin dulu teorinya masuknya ke poin yang mana, terus kayak tanggapan kitanya kayak gimana. Sebenarnya nggak ada benar ataupun salah gitu. Yang penting kayak pendapat kita aja gitu. Etisnya kayak gimana, jalan tengahnya kayak gimana, kayak gitu sih Pak. Kurang lebih sih kemarin saya isinya kayak gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah sih lulus. Ya karena berdasarkan pengalaman mata ujian kode etik juga bukan dibilang sederhana, banyak juga yang sangkut di situ, maksudnya memang gagal ya maksudnya. Tapi kan memang ada waktu ngulang. Ya kalau kemarin sih berdasarkan pengalaman karena mungkin terlalu textbook gitu. Jadi kayak copy paste dari pasal kode etik, jadi lebih bagus kata-katanya dikembangkan pakai
bukan copy paste dari kutipan kode etik tapi dituangkan pakai kata sendiri. Itu sih kalau berdasarkan ya dari teman-teman juga sempat ngomongin kode etik, kita jawabannya jangan terlalu terpaku pada pasal-pasal di kode etik yang ada di suplemen. Itu kan suplemen yang bisa diakses kan pada saat ujian, pasal-pasal di kode etik. Iya, benar. Seperti itu. Jadi itu yang terkait dengan nah terus ya memang kalau kita ngulang pun ya ada kesempatan kan, ada kesempatan maksimal 3 kali ujian, 3 kali ujian dalam waktu 2 tahun. Jadi kalau emang di periode, misalnya periode nanti ini tanggal 8 September kita ikut, itu kan pendaftaran udah lewat ya kemarin. Misalnya yang udah daftar sekarang, ternyata dari 6 yang lulus 3, nah 3 yang lagi bisa ikut mungkin di bulan Maret nanti pas diadain lagi. Jadi masih ada kesempatan 3 kali lagi. Tapi ada juga sih sebenarnya juga dari teman-teman kita ada juga yang memang dia ini ya ada juga yang 6-6-nya lulus, malah ada teman gitu yang ABC-nya sekaligus. Nah itu kan berarti memang ya artinya bisa juga gitu. Tapi kalaupun ada yang gagal itu ya jangan patah semangat ya, terus ikut lagi ya sampai nanti waktunya, kalau mudah-mudahan sampai periode ketiganya itu kesempatan itu tetap lulus. Karena kalau sampai ketiganya nggak lulus ya ngulangnya dari awal lagi kan, itu yang sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Kan semua kembali kepada investasi ya. Kita ngeluarin biaya, apalagi kalau apakah yang ditanggung sendiri ataupun di cover oleh kantor ya. Biasanya kalau kantor konsultan pajak itu ada yang konsepnya ya mungkin di cover, tapi di covernya kalau bisa bentuknya reimbursement, jadi setelah berhasil dia bisa refund. Tapi ada juga yang di cover misalnya ujian pertamanya, nah, berarti ntar yang ulang-ulang biaya sendiri. Itu kan tergantung kebijakan dari kantor konsultan, karena bagi konsultan pajak ya pasti dia meng-hire suatu konsultan yang sudah punya izin, pasti nilainya lebih enak karena pas berhubungan ke DJP itu diterima. Karena kalau kita nggak ada izin, bisa juga pihak DJP, oh ini nggak bisa diakuin, nggak disuruh pulang. Maksudnya pas kita mendampingi nggak diperkenankan untuk mendampingi wajib pajak karena aturan di PMK 111. Jadi dengan punya lisensi kan membuat kita nggak ragu pada saat ketemu orang pajak, ya kita memperkenalkan diri sebagai konsultan karena kita sudah resmi, sudah terdaftar, kan akan lebih yakinkan kita penjelasan berdebat dibanding kita misalnya tidak memiliki izin. Itu mungkin salah satu yang perlu juga dipertimbangkan. Ya, nah, terus mungkin ada lagi ya, mungkin dari moderator ya, Tifa, silakan apa yang mau, kita sih ngikut aja. Sebenarnya kalau mau di ini kan memang ada beberapa, tapi ya kita lihat waktu juga sudah menjelang jam 11 deh. Gimana Tifa? Atau dari Vinka ada lagi mau yang ditambahkan, baik dari pertanyaan ataupun yang lain? Ini Pak, ada yang tanya sih, kalau misalkan syarat USKP ada ini nggak, ada hubungannya sama brevet C, brevet A gitu-gitu? Apa harus selesai dulu brevet? Enggak sih Pak, nggak harus selesai brevet. Ya, sebenarnya kalau kita udah lulus di kursus, gitu nah, ya tetap juga. Memang ada sebenarnya untuk yang bagi pensiunan DJP itu ada jalur itu apa? Kita penyetaraan ya. Biasanya untuk pensiunan DJP ada penyetaraan, dia terdapat. Ya, tapi kalau kita yang fresh graduate gini kan berarti sifatnya meskipun kita sudah S3 pun ya, itu pas ngikut USKP harusnya dari A mulainya gitu. Mulainya dari A gitu. Meskipun kita udah expert banget nah itu emang kalau di jalur ini kita mulai dari A dulu, nanti lulus A bisa ikut yang B lulus bisa ikut C. Sebenarnya A, B dan C ini bedanya apa nih? Nah, mungkin Vinka mau jelasin, atau kan yang A ini kan kita sebenarnya menangani wajib pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri gitu. Nah, kalau yang B itu wajib pajak badan. Jadi kalau kita menangani pemeriksaan pajak PT, pas kita lihat nih itu mungkin juga masih bisa ditolak gitu. Maksudnya ini belum memenuhi ini kualifikasi nih, karena kalau A itu hanya boleh WPOP. Nah, sedangkan yang C, WPOP maupun badan, baik dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi kalau kita nanganin perusahaan PMA, BUT, terus juga perusahaan luar negeri, nah itu harusnya yang paling bagus C. Yang C itu mata ujiannya kan pajak internasional, akuntansi perpajakan, terus juga sama ya badan yang internasional. Jadi kita kalau yang C itu emang, kalau bicara mengenai S1 katanya A, S2 yang B, yang C ini setara S3 karena memang levelnya level multinasional internasional ya. Tapi tentunya kita kalau udah yang A dan B, kalau yang mau yang C pun juga sebenarnya bagian dari ini kita peningkatan kemampuan lah, kompetensi kita selaku ini. Karena memang kalau kita lihat orang kan misalnya kayak ya mungkin Vinka juga bisa merasakan kalau disuruh belajar ya, misalnya disuruh belajar, kadang-kadang kalau belajar nggak ada tujuannya kan sesuatu yang ya cuma baca biasa, itu kalau pas ada ujiannya ya bisa dibilang nih USKP dari peningkatan kompetensi di ya sebagai personal. Mungkin Vinka karena ujian kan belajar ya, terus setelah dari belajar harusnya bisa diaplikasikan, maksudnya apa yang dari pelajari untuk mengikuti ujian USKPA ini bisa diterapkan di lapangan. Jadi pas nanti ada PBB perkebunan
ataupun pertambangan ya sedikit bunyi kan, misalnya ada penugasan gitu kan, jadi sedikit bunyi, ataupun ada BPHTB, ada BMTRE, ada juga KUP. Jadi artinya apa yang udah dipelajari kan nanti penugasan kan sebenarnya luas ya, bisa jadi ntar ada penugasan dibanding di pengadilan pajak ya, ataupun untuk penagihan pajak itu kan ilmu dari ikut ujian itu harusnya bisa juga dipakai ke sana, bisa ke sana gitu. Betul Pak. Iya sih. Boleh, share materi Kadang oke kan nih. kalau misalkan petugas pajak dengan surat gitu ya, gimana Pak? Ya boleh, nggak tadi ada kolom chat. Ya silakan. Ya, Vinga silakan. Oh, pajak itu ngasih surat kan kadang ada SP2DK dan segala macam ya. Nah itu kan kita harus punya kuat juga materinya gitu, karena kita harus cross check lagi benar atau enggak yang dihitungin sama si petugas pajak gitu. Jadi kayak nggak semerta-merta kalau misalkan petugas pajak ngasih surat terus kita iyain aja langsung bayar, ternyata mereka ada keliru gitu kan biasa kan kalau misalkan orang kan juga kayak ada human error gitu. Jadi kita bisa cegah itu sih kalau misalkan kita teorinya udah kuat, kayak kita bisa hitung ulang, cross check gitu, nanti kita ajuin ke mereka gitu, mereka sih welcome ya Pak ya biasanya. Iya betul. Untuk otoritas pajak ya. Iya, artinya memang kalau kita punya misalnya pas menjawab surat, kalau dari saya ya artinya dalam menjawab surat cinta tadi kan kita juga harus misalnya berdasarkan pasal sekian ayat sekian itu kan akan lebih bagus sih. Sama kayak ujian USKP sebenarnya kalau yang dulu baik offline maupun yang online harusnya kita juga pas menjawab ini ada biaya entertain di koreksi fiskal berdasarkan pasal sekian, ayat sekian. Nah itu kalau bisa sampai segitu emang expert sih, kalau emang dimungkinkan ya, pada saat kita menjawab USKP ataupun menghadapi temuan-temuan dari pemeriksaan pajak. Jadi mereka juga mengkoreksi kita wajib pajak nih melanggar pembuatan faktur pajak pasal 13 ayat 5 ayat berapa. Nah itu kena sanksi 1% di KUP ayat. Jadi emang sebenarnya emang benar highly regulated namanya perpajakan. Jadi pasti rujukannya ada. Nah itu kan rujukan-rujukan itu kalau orang yang benar-benar kompetensi tinggi itu bisa dituangkan dalam rangka dia menyampaikan laporan ke klien ya, misalnya ini hasil dari SP2DK dibuatkan dalam bentuk seperti itu. Meskipun klien atau wajib pajak kan banyak juga yang menginginkan kalau bisa bahasanya sederhana deh. Jadi maksudnya nggak usah pakai pasal-pasal, ayat, itu kan bahasa hukum. Itu kita sebagai konsultan pajak juga harus bisa memberikan suatu pencerahan yang sesuai dengan bahasa wajib pajak ya. Kadang-kadang kalau terlalu ketinggian kata-kata yang mungkin kayak transfer pricing yang bahasa-bahasa tinggi kan mungkin sulit dipahami juga, kita harus melihat juga. Jadi artinya sebagai wajib pajak sebagai konsultan pajak juga harusnya punya sifat ya, harus juga nggak bisa semua wajib pajak disamaratakan ya dengan bahasa yang sama. Jadi kita lihat oh ini pelaku usaha ini kayaknya pendekatannya gini. Jadi kita harus sedikit lebih bisa mengcustom juga apa yang kita sampaikan, tergantung dengan siapa juga kita berbicara ataupun menyampaikan suatu pesan. Kan tujuan pesan yang kita sampaikan supaya nyampe kan ke wajib pajak, nih ada surat nih. Kan kalau SP2DK kalau Vinka baca kan berdasarkan ayat sekian barang siapa, itu kan bahasa-bahasa yang cuplikan dari undang-undang, mungkin malah mengkhawatirkan oh ini apa nih masuk penjara, kan mikirnya gitu. Jadi kita selaku wajib pajak ini loh cuman penjualannya di sana lawan bahasa-bahasa itu. Mudah-mudahan wajib pajak merasa kawan wajib pajak ya, kalau kita udah kasih pencerahan kan dia yang tadinya ketakutan oh gitu aja, oh iya ini cuma masalah ini kok. Jadi memang harus sesuatu yang kita sampaikan. Jadi kemampuan komunikasi ya menjadi kunci juga di profesi konsultan pajak. Karena orang mungkin pintar tapi pas ketemu petugas pajak udah keringetan misalnya, kan nggak jadi, maksudnya dia mau ngomong apa jadi nggak cair gitu. Ataupun ketemu wajib pajak padahal dia ngerti, tapi pas nyampein kayaknya wajib pajaknya mukanya malah jadi nggak senang gara-gara kita menyampaikan nggak gimana. Itu sesuatu yang selain komunikasi tapi juga pengalaman ya, makin banyak teman, makin banyak jaringan, mudah-mudahan itu lama-lama bisa kita lebih cair kan. Jadi meskipun kita lagi diperiksa sebenarnya kan serem tegang lah, tapi tetap suasananya masih bisa bercanda dikit ataupun agak cair lah, relax. Karena kan dengan pendekatan yang soft itu mudah-mudahan akan lebih enjoy juga menghadapi penugasan-penugasan tadi, menghadapi pemeriksaan, menghadapi pengadilan, menghadapi koreksi-koreksi pajak yang besar misalnya. Itu kan sesuatu yang minimal kita secara psikologi juga membangun yang supaya nyaman, baik bagi wajib pajak, bagi kita sebagai konsultan juga kan ada risiko juga. Jangan-jangan nanti disangka misalnya kita sebagai konsultan pajak yang mempunyai ide yang sebagai otaknya kan, itu juga kita sebenarnya kuasa kan. Jadi kuasa kita ya, tanggung jawab akhir tetap di wajib pajak. Kita cuma memberikan pencerahan ya. Jadi nanti yang ngambil keputusan milih A, B atau C ya harusnya tetap di tangan wajib pajak kan. Kita sebagai kuasa ataupun ahli perpajakan yang menyampaikan informasi
Seperti itu sih yang seharusnya bisa kita terapkan juga dalam hubungan dengan wajib pajak gitu. Jadi wajib pajak itu kita bukan hanya mengerjakan tapi juga memberikan edukasi ya, pencerahan. Seperti itu, Vinka. Iya. Oke, Sama Tifal memberikan mungkin silakan. ketenangan ya Pak, kira-kira. Iya, Iya. ketenangan. Dia karena emangnya itu kenyamanan, ketenangan gitu. Orang mungkin kalau udah baca pasal nih apa sih nggak ngerti maksudnya apa nih. Karena orang zaman sekarang sukanya easy pemahaman yang mudah gitu. Jadi, oh ini. Makanya kita dalam buat konten kan sekarang zaman media sosial ya mungkin dari peraturan pajak yang pasal-pasal rumit dikompilasi jadi infografis misalnya, itu kan mudah-mudahan oh ini loh maksudnya PPS. Nah, itu kan ilmu bisa menjelaskan sesuatu yang rumit jadi sederhana gitu sesuatu. Ya mungkin itu aja. Tifal gimana? Tifal moderator MC. Iya, Kalau baik, ada yang mau tanya kita open, mungkin kalau enggak ya mungkin dari pertanyaan itu apakah semua tetap jawab, karena memang ya pasti waktu kan kita lihat terbatasan. Ya, pertanyaannya tapi pasti banyak. kita terima kasih. Iya banyak iya. Tapi pastinya kita simpan semua, kita chat ya. Kalau ada yang kelewat, dan juga di grup Telegram sebenarnya silakan juga kalau Tifal itu kalau nanti komunikasi yang Telegram ya, untuk webinar kali ini kan. Ya, baik Pak Rizky dan Kak Vinka, hari ini cukup banyak pertanyaannya dan sebagian pertanyaan tadi juga sudah dijawab, terutama yang terkait dengan ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak. Mungkin bisa on mic saja ya, on mic saja untuk menjelaskan pertanyaannya, biar ada interaksi dengan peserta. Tifal pilih aja. Ya, baik, pilih. Pak, saya pilih ini pertanyaan dari Ahmad Faiz. Oh iya, silakan mungkin kalau mau open cam. Ini dari Ketua Forsimak ini. Ya, Faiz, ada yang mau ditanya? Pertanyaannya banyak Pak dari Pak Faiz. Ya, dari Faiz ini Ketua Forsimak ya. Ahmad Faiz. Iya. Ya, mungkin bisa on mic untuk menjelaskan pertanyaannya agar ada interaksi nih dengan para peserta. Atau jika... Kecuali kalau lagi ada gangguan, ya nggak apa-apa, mungkin lagi ada gangguan. Nanti coba dibacain. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini saya pilih ada pertanyaan dari Bapak Domingus Ricardo. Mungkin bisa on mic juga. Tadi pertanyaannya cukup banyak juga. Ya, ini juga anak maksi juga nih. Ini mahasiswa yang diajar angkatan 36. Sorry ya, Pak, silakan. saya izin 5 menit dulu baru kasih pertanyaan Pak. Soalnya lagi sibuk bentar 5 menit Pak. Makasih ya Pak. Oh iya, siap. Ya udah. Jadi gimana, Tifal ada? Atau ada pertanyaannya apa sih intinya? Banyak sih. Iya, dibacain nama Tifal aja kali ya, kalau misalkan ini atau diambil dikit aja yang poin, nanti selebihnya bisa melalui forum setelah ini Zoom kita open juga. Oke, baik Pak. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab di sini, nanti kita bisa buatkan juga di forum. Ya, atau di Telegram. Ya, itu pertanyaannya apa, Tifal? Mungkin diambil beberapa pertanyaan, boleh Tifal yang baca ini. Oke, baik Pilih Pak. aja. Sebentar ya, Pak. Iya. Atau Vinka juga. Kita biar ada tambahan 1-2 lagi. Saya ambil satu aja ya, Pak. Dia bilang, bisakah fresh graduate menjadi konsultan pajak? Sebenarnya bisa-bisa aja, asal, tapi ini ya Pak, maksudnya untuk ini pertanyaan dari Faiz, bukan? Iya, dari Faiz, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Pak, kan saya hitungannya mungkin fresh graduate gitu, baru gitu. Nggak fresh graduate banget sih, cuma kan fokus menggeluti profesi ini kan baru sekitar 1 tahunan ya Pak, 1 tahun lebih. Menurut saya sih bisa aja, cuma kadang butuh pengalaman lebih mungkin ya. Kalau misalkan komunikasi ke klien, kadang kan klien nanyanya rinci, nanyanya detail gitu. Kadang tuh kalau misalkan mungkin kalau fresh graduate perlu belajar banyak lagi buat ngeyakinin si kliennya gitu, dan perlu banyak mungkin sharing sama yang berpengalaman untuk ngasih advice yang benar-benar nggak menyesatkan gitu. Mungkin sebenarnya kalau untuk masalah boleh dan tidak boleh nggak ada acuan tertentu gitu, boleh asal asal bisa bertanggung jawab gitu ya Pak, kan karena kan kita ngasih advice ke orang, jangan sampai
sesat, jangan sampai salah gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak Iya. gitu. Kalau Pak Rizky ada tambahan nggak? Ya betul. Jadi kalau untuk mendapatkan izin praktek ya kan syaratnya tadi lulus ujian sertifikasi, terus mendaftar di anggota asosiasi, terus habis itu ya mendaftar juga di Organta kan, maksudnya di Direktorat Jenderal Pajak itu kan bagian dari prosedur. Jadi memang tidak ada keharusan saat ini ya, pengaturan tidak ada keharusan seperti profesi lain, misalnya harus magang berapa tahun mungkin di kantor notaris seperti itu ya. Jadi ini cukup lulus USKP, terus terdaftar di asosiasi, terus mendaftar di Organta, ya dapat SK, itu statusnya sudah menjadi konsultan pajak secara izin ya. Tapi memang di lapangan kadang-kadang kan izin, mungkin izin segambreng, tapi kalau nggak punya, ibaratnya kan konsultan itu kan pekerjaan kepercayaan. Kadang-kadang klien itu menggunakan jasa kita kan karena percaya ya, maksudnya karena ada kebutuhan, percaya dan yakin ya. Nah itu untuk meyakinkan itu memang ya diperlukan ya pengalaman dan ya banyak belajar lah. Jadi memang, tapi kalau memang kita pikir fresh graduate kalau nggak mau mulai dari sekarang ya nggak ada salah. Tapi memang tips yang bagus ya untuk pertama paling nggak kalau sebelum dia langsung publish sebagai konsultan pajak mandiri misalnya, ya nggak ada salahnya dia berkecimpung dulu di kantor konsultan pajak ya. Ada kantor-kantor konsultan pajak misalnya yang di Big Four misalnya, itu kan kadang-kadang mungkin kita membantu template-templatenya. Jadi kan template nanganin kayak gini. Jadi minimal kita udah punya experience cukup, baru kita berkecimpung secara mandiri misalnya kalau mau jalur seperti itu. Ataupun bisa juga kalaupun mau langsung mandiri ya dia berpartner gitu. Jadi artinya bukan sendirian tapi ada partner-partner yang lebih senior. Kan bimbingan itu kan bisa sambil berjalan ya. Jadi sambil menangani tugas. Yang penting kita sebagai konsultan juga harus supel dan harus humble juga. Jadi artinya emang supaya kan orang kalau mau menggunakan jasa emang harus nyaman juga dengan kita. Jadi kita kasih pencerahan yang bagus dan juga kita juga nggak menjanjikan sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi memang namanya perpajakan kan ini ada pemeriksaan, pokoknya kita jamin aman ya, karena kan emang secara kode etik juga tidak diperkenankan. Jadi kita sifatnya membantu kan wajib pajak. Ternyata hasil keputusan SKP-nya tinggi nilainya, ya kita akan memperjuangkan, tapi ya tetap keputusan akhir kan bukan di tangan konsultan kan. Jadi semuanya lagi nanti ada produk dari pemeriksaan pajak. Yang penting kita melakukan pendampingan secara profesional, itu yang poin utama. Tadi saya udah sempat baca sih Pak, kalau misalkan klien minta dikemplang pajaknya gimana tuh Pak? Iya, ya kalau nama itu kan kembali lagi ke integritas ya. Jadi kita namanya konsultan kan bukan berarti harusnya bukan mengikuti kemauan pengguna jasa lah. Kan kita juga punya harga juga, maksudnya kalau pengguna jasanya ya kita punya ya secara profesi kan juga sesuatu yang kita, jadi kalau emang nggak sesuai dengan nurani kita, ya lebih bagus penugasan itu ditolak kan juga di kode etik ada pasal gitu. Jadi kalau emang kita nggak, ya sama orang mengambil keputusan tapi kayaknya nggak srek nih di hati, ya udah mendingan nggak usah kan, pastinya ada rezeki lain ataupun ada penugasan lain. Jadi kita perlu juga punya sikap, jadi jangan menerima seluruh penugasan, tapi penugasan tadi kan bisa membahayakan karena secara profesi juga ada risiko pelanggaran tadi ya, bisa sampai izin dibekukan ya ataupun dicabut, itu kan bagian dari contoh-contoh praktek-praktek lah segala macam. Jadi kembali lagi ke masing-masing konsultan untuk dalam rangka mendapatkan penugasan harus dievaluasi juga. Jadi nggak langsung diterima lah, meskipun kita ini lagi butuh uang nih, tapi kan ya kita lihat ini risikonya tinggi juga. Nanti dapatnya nggak seberapa, kena perkara nih karena diseret-seret lah masalah pelanggaran tadi misalnya gitu. Ya betul sih Pak, saya setuju Pak. Mempertimbangkan resiko ya, maksudnya nggak semena-mena kita konsultan pajak terima-terima aja gitu, asal dapat sesuatu ilmu pengusaha kan. Jadi kita HPP-nya berapa nih? Oh sekian ya, kalau harga segitu ya, kalaupun dipaksakan tekor kan juga itu bagian pertimbangan ya. Kita memberikan penugasan ataupun kontrak pekerjaan sifatnya ya harus nyaman juga sebagai kita, tugasnya seperti apa, hak dan kewajiban. Makanya di dalam surat ikatan tugas ataupun kontrak SPK itu ya harusnya juga cukup tegas ya. Jadi hak sebagai konsultan pajak apa, kewajibannya apa, terus tanggung jawab datanya. Jadi kan kita juga tidak mengetahui data asli dari klien ya. Jadi semua data klien yang kita terima itu adalah data yang kita analisa kan. Jadi siapa tahu datanya itu ternyata bermasalah, itu di luar juga tanggung jawab dari konsultan. Jadi pembuatan kontrak kerja sama itu juga sangat menentukan juga, meminimalkan terjadinya risiko-risiko sengketa ya dari wajib pajak terhadap konsultan mungkin juga terjadi. Ya. Iya, jadi ini antusiasnya Pak, lumayan pertanyaannya dari Faiz. Iya, boleh. Mengenai fee nih Pak. Ya. Katanya apakah hal wajar kita meminta fee kepada klien?
Karena emang kan penugasan Gimana kita. tuh, Pak? Kan kalau Iya. konsultan memang secara penugasan utama di bidang itu kan. Berarti kan kita bukan kerja bakti, maksudnya bukan sebagai penyuluh pajak lah. Jadi itu memang namanya konsultan kan ya pastinya dihitung dari sana kan. Jadi itu bagian. Tapi memang sebagai konsultan tidak melulu juga. Kadang kayak forum-forum kayak sekarang ataupun webinar yang sosial pun kan juga kita adakan. Jadi ada kalanya kita komersial ya, ada kalanya juga sifatnya mungkin urusan akademis, urusan sosial itu harus dibuka. Jadi itu memang salah satu pendapatan utama dari konsultan pajak adalah ya imbalan dari pengguna jasa tadi menjadi poin utama. Tapi ya tentunya kita dalam menentukan imbalan pengguna jasa kan ada biaya operasional kita, ada juga ya kan biaya kita belajar itu kan sebenarnya harus dihitung sama kayak profesi lain ya, hukum, profesi akuntan pun ya ada yang 1 kali 1 jam berapa kan, ada juga yang model itu kan pasti emang keahliannya sudah makin mendukung. Jadi itu memang sesuatu yang yang wajar dan memang ya seperti itu, kecuali kalau dari pihak otoritas perpajakan ya, karena otoritas perpajakan memang kan di-hire oleh sebagai penyelenggara negara, ya tentu dia tidak mendapatkan imbalan dari wajib pajak, dia kan petugas negara yang menjadi dapat gajinya dari pegawai negeri kan. Nah, tapi kalau sebagai konsultan memang profesi swasta, yaitu salah satu pendapatan utama memang dari imbalan dari pengguna jasa dari wajib pajak sendiri. Ya. Berarti bisa disimpulin kalau setiap konsultan tuh punya rate-nya masing-masing ya Pak. Ada yang kan saya pernah dengar juga ada yang kayak sekali konsul misalkan hitungannya per jam gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada yang misalkan kita ngajuin SPT rate-nya berapa gitu. Jadi ada rate tersendiri, tapi itu juga kayak kita bisa apa ya Pak? Bahasa nego kali ya Pak, bahasa ininya. Bisa. Bahasa itu kan, mudahnya gitu ya. Kan itu sifatnya perdata juga hubungan ya, mungkin misalnya kita yang nanganin wajib pajak masih keluarga sendiri, kadang-kadang mungkin free kan ya karena masih satu family ataupun dari teman SD misalnya kan yang sifatnya ini teman dekat kan, kadang juga mungkin kita kasih diskon, itu kan bagian dari hubungan perdata karena pengaturan mengenai tarif ya saat ini belum diatur secara detail kan, jadi sifatnya ya dari masing-masing konsultan ataupun wajib pajak ya ada penawaran dan proposal kan, misalnya kita ngajukan proposal nanti masuk nggak budgetnya, kalau nggak masuk ya kita ditolak ya biasa kan, kalaupun ada diskon itu kan bagian hubungan bisnis biasa ya. Artinya sebelum penugasan ditandatangani dilaksanakan ya kesepakatan dulu hak dan kewajiban dari pengguna jasa dan si penyedia jasa konsultan pajak seperti itu. Nah paling Vinka nih kita kasih waktu berapa menit lagi nih karena juga agak meleset berapa menit? 17. Iya Pak, ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak, masuk ke pertanyaan. Tapi kita terima kasih juga nih antusias pertanyaannya lumayan ini ya Vinka ya. Iya banyak sekali Pak. Iya. Nanti untuk jadi pertanyaan jangan lupa disimpan. dijawab, jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa di save chat. Iya Pak. Ya. Jadi pertanyaan yang belum dijawab kita diskusikan di grup Telegram, nanti link grup Telegramnya akan kita kasih di meeting chat. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Paling pertanyaan pilihan yang menurut Tifal yang paling bagus kan, moderator punya hak milih. Iya, Pak. Kira-kira. Ini sudah raise hand juga dari Pak raise hand, boleh. Ya udah. Coba Domingus, silakan. Iya, silakan, Pak. Oke, halo Pak Rizky. Sorry udah lama. Halo, ya. Ini lagi di kantornya. Iya betul Pak, lagi di kantor sembari. Tapi baru lulus kemarin nih. Maksinya baru lulus. Iya, selamat baru lulus Pak kemarin Pak. Makasih Pak. Ya Pak, saya mau nanya sih Pak. Sebenarnya kan saya udah pernah ikut Berikut B. Nah, terus mau coba yang lain. Cuma sebenarnya saya penasaran. Khusus kan materi topiknya kan tentang jadi konsultan pajak. Saya itu penasaran pertama. Salah satu jasa konsultan pajak yang ditawarkan itu adalah berupa personal tax assistant. Nah, itu tuh kira-kira tuh cakupan untuk menampungnya tuh sampai mana Pak? Sebenarnya saya penasaran itu. Cakupan kita menampung klien itu sampai mana? Dan kira-kira ada timeline khusus nggak untuk menjalankan hal itu, jasa itu? Nah, terus paling satu lagi nih, kalau misalkan kita sebagai konsultan pajak yang tidak hanya menghandle satu perusahaan, tapi bisa lebih gitu kan, baik itu kerjaan bulanan kayak misalkan tax compliance maupun proyek kayak tax audit, VAT refund, sampai peninjauan kembali. Nah, itu bagaimana kita menghandle atau membagi kerjaan sampai bisa mengerjakannya itu tepat waktu, gitu dong paling. Iya, Pak. Iya. Oke, ya makasih si ini juga dari Maksi juga, alumni Maksi, Domingus. Jadi sebenarnya kerjaan konsultan pajak ya bisa dibilang luas. Kadang-kadang namanya konsultan pajak itu apalagi kalau kita sebagai konsultan pajak wajib pajak orang pribadi, ya itu kan sifatnya sangat private ya, data pribadi. Kita juga baru ada penugasan misalnya kayak waktu dulu amnesti. Kita baru kenal berapa hari tapi sudah tahu dari dia lahir sampai sekarang kan. Karena kan di dalam SPT pribadi kan ada mencakup hartanya, kewajibannya, penghasilannya, biaya hidup kan mau nggak mau kita terpaksa tahu kan sebagai orang pajak kan kadang
sesuatu yang sangat rahasia dapur-dapur perusahaan, ya terasa tahu. Tapi memang kita sebagai profesi harus menjaga rahasia tadi, jangan sampai kita sampaikan ke pihak lain yang apalagi yang kepada kompetitor dan segala macam kan. Jadi data-data penghasilannya, kekayaan, biaya hidup dan juga kewajiban itu kan kita telan sendiri aja bagian. Nah tentu sebagai konsultan pajak ya pintu ataupun layanan yang diberikan ya cukup banyak ya. Sebenarnya kan bahasanya bisa kita konsultasi, bisa juga komplain itu kan berarti kepatuhan ya. Berarti SPT, ada SPT masa PPH ataupun PPN ataupun SPT tahunan itu kan. Terus juga ada jasa pendampingan ya. Jadi pendampingan dalam rangka pemeriksaan pajak, pendampingan dalam rangka dipanggil kantor pajak ya, dalam rangka ada SPODK misalnya, itu kan mendampingi. Terus juga kalau memang ternyata hasil pemeriksaan pajaknya tidak sependapat oleh klien wajib pajak tadi, ada jalur mengajukan keberatan, kita ke Kanwil untuk sebagai kuasa juga. Terus juga misalnya kalah juga di keberatan, kita lanjutkan lagi sampai ke pengadilan, ya kita juga mengajukan ya bisa menjadi surat kuasa. Nah, untuk bisa masuk ke pengadilan perpajakan itu sebenarnya ada namanya kuasa hukum ya. Kuasa hukum pengadilan perpajakan. Nah, itu menjadi kuasa hukum pengadilan pajak itu sebenarnya sederhana lah dibanding WSKP karena kita cukup daftar di pengadilan pajak, melampirkan ya sekurang-kurangnya sertifikat kursus brevet ataupun ijazah jurusan perpajakan itu bisa dilengkapi surat SKCK. Nah, kita terdapat surat kuasa hukum, jadi izin kuasa hukum dari pengadilan perpajakan. Jadi kita bisa beracara ataupun mendampingi wajib pajak yang bersidang di pengadilan pajak. Nah, itu jadi di luar USKP tadi ada satu lagi kartu untuk kuasa hukum di pengadilan perpajakan. Nah, itu kan jalurnya berarti di situ ya termasuk juga nanti kalau kalah di pengadilan mengajukan PK ya sampai ke sana. Jadi jalur penyelesaian sengketa perpajakan. Nah, terus yang lain ya mungkin tadi pertanyaannya terkait satu lagi apa tadi Muis? Itu juga dari PK ya? Yang tadi, yang kedua. Oh, yang kedua tuh lebih ke handle pekerjaan yang kita tuh tangannya handle lebih dari satu. Oh, handle pekerjaan. Nah, terus pekerjaan tuh ada yang ya, bulan. Sebenarnya kalau di sebenarnya kalau di konsultan pajak kan kalau emang kita mandiri ya kalau emang kliennya banyak ya emang harusnya ada karyawan kan. Maksudnya ya memang kalau emang mau kerja sendiri semua pasti skopnya terbatas lah. Kita nanganin ya klien 2 atau 3 ya ini ntar dari A sampai Z lagi kan itu. Tapi kalau memang kita bisa dengan penghasilan yang kita peroleh dari penugasan, apalagi kalau yang penugasan yang sifatnya reguler ya, berarti kan itu sama kayak orang gaji bulanan, jadi kita ngecasnya setiap bulan sekian rupiah, dapat kayak orang gajian di tanggal 25 atau tanggal 30 misalnya tergantung kesepakatan. Nah, itu kan dari uang yang diperoleh dari jasa tadi, ya itu bisa kita taruh untuk kayak meng-hire karyawan. Jadi untuk pada saat kita menghandle seperti itu, ada yang melakukan asistensi. Dan kalau memang kita belum punya karyawan, bisa juga ya kita berpartner, jadi kayak konsorsium gitu, bekerja sama konsultan yang lain, bisa nggak kayak bagi-bagi, jadi kayak artinya kalau belum punya asisten, ya kita dengan sesama konsultan mungkin bergabung di satu wadah, kan bisa membentuk persekutuan berdata ya, firma, ataupun kalau bentuk PT pun, sebenarnya PT itu bukan untuk konsultan ya, tapi biasanya konsultan manajemen itu mendirikan PT, itu menjadi satu wadah ya, jadi wadah untuk berkumpulnya para konsultan. Jadi pada saat kita penugasan tadi ya, pastinya kalau ada yang bantuin, baik sebagai asisten ataupun sebagai partner yang lain itu kan akan meringankan. Kan kita juga nanti akan spesialis. Mungkin kita nanganin SPT yang lebih bayar aja, restitusi. Ada yang nanganin untuk yang industri ini, perbankan, itu kan masing-masing punya, kadang-kadang pasti akan terbentuk spesialisasi ya. Kita ini punya keahlian ataupun punya pengalaman di perusahaan bidang apa, itu tergantung dari masing-masing gitu. Jadi itu ya perlu ada dukungan dari sumber daya manusia juga diperlukan Domingus ya untuk bisa menghandle. Tapi sebenarnya prinsip ya klien, apalagi kalau kita sebagai konsultan yang kan kadang-kadang penugasan itu penting. Maksudnya kadang marketing itu ilmu yang lebih penting. Jadi kadang kita dapat penugasan nih, siapa yang ngerjain? Oh, kita punya kenalan ada 10 konsultan. Ya tinggal kita bagi-bagi kepada konsultan itu kan, ya palingan kita dapat misalnya referral fee atau jasa manajemen atau marketing, jasa pemasaran itu kan bagian. Jadi emang kita harus juga bisa meng-capture, oh ini pasar kita di mana nih, oh ada nggak kebutuhan-kebutuhan, meskipun kita bukan konsultan pun ya, tapi kalau kita misalnya punya rekanan konsultan kan bagian juga kerjasama bisnis antara ya kerjasama pemasaran itu kan juga bisa dituangkan. Kan intinya adalah setiap ada kesulitan orang ya kita bisa membantu kan. Maksudnya kan kesulitan di perpajakan ada masalah, oh ini kita bisa bantu nih, kita menggambarkan oh ini masalahnya gini-gini, nanti solusinya melalui ini. Nah kalau kita punya misalnya kita bukan sebagai konsultan, apalagi kalau yang kerja masih misalnya di perbankan ataupun di asuransi kan bisa jadi nasabah-nasabah di bank atau nasabah asuransi itu kan ada masalah perpajakan. Jadi kalau kita sudah mengenal banyak masalah pajak, itu bisa menjadi pilihan memberikan solusi terhadap permasalahan dari nasabah ya di bank tadi ataupun di perusahaan asuransi. Itu Domingus. Mungkin Vinka mau nambahin, silakan.
pertanyaan Domingo, sekarang kan Vika nih ya salah satu yang bantu saya juga, maksudnya sejak 2020 kemarin ya, bulan Agustus ya, setelah lulus dari S2 juga dari Maksi. Iya Pak, kalau misalkan untuk skopnya untuk mendampingi klien sampai mana, tergantung request dari kliennya ya. Maksudnya apa dia mau jalan sendiri nemuin pihak otoritas, kita ngedampingin aja, atau kayak kita dikasih kuasa penuh gitu. Terus kita kan juga kalau misalkan teknisnya ya di lapangan kita kadang bantu mereka untuk ngehubungin pihak otoritas pajaknya gitu. Jadi kita gimana ya, tektok gitu ya. Maksudnya kita yang ngomong ke petugas pajak, habis itu kita sampaikan ke klien, teknisnya ada yang kayak gitu. Ada juga yang kita cuma ngasih advice aja ke klien, terus kliennya yang jalan ke petugas pajak, ada yang kayak gitu teknisnya. Jadi kalau misalkan untuk urusan teknisnya, kita bicarain lagi sama kliennya, kliennya maunya apa gitu, kurang lebih ya Pak. Kalau misalkan poin yang pertama Kan saya tergantung, tambahin berarti itu. mempengaruhi jumlah biaya juga kan, fee yang kita tawarkan tergantung scope-nya. Kalau cuman dampingin, cuman ngomong doang kan, berarti ngobrol doang kan mungkin ya charge-nya segala macam ya menentukan. Tapi kalau kita sampai terlibat, apalagi sampai kunjungan ke luar kota ya, ataupun ke tempat wajib pajak yang berada di ini kan berarti ada biaya akomodasi dan segala macam, memperhitungkan segala macam. Itu kembali lagi tergantung kebutuhan dari pengguna jasanya, kliennya. Kita sih sifatnya ya seperti apa kebutuhan nanti kita tuangkan di dalam kontrak kerjasama antara konsultan dengan si wajib pajak itu sendiri. Sama kalau yang satu lagi yang tadi yang terkait dengan handle pekerjaan yang mungkin banyak perusahaan itu tadi, mungkin Domingus lebih ke tiba-tiba loadingnya tinggi kali ya. Iya benar, kita juga kan alhamdulillah kan nambah terus gitu ya Mas, kliennya tiap periode gitu ya. Kalau misalkan itu ya kita butuh tambah tim sih. Kalau misalkan kita nggak ke handle, misalkan saya kerjain apa, Tifal kerjain apa, Cynthia kan ke tim-tim kita lain juga, kalau misalkan ada kebutuhan lain kita rekrut orang baru sih gitu. Kayak terus masing-masing tuh ada spesialisasinya sendiri-sendiri sih kalau bisa. Jadi kalau misalkan spesialisasinya ini, ya udah ke dia gitu. Biasanya kita gitu sih sekarang ya Pak ya, untuk spesialisasinya masing-masing, untuk konsultasi ini, untuk pendidikan ini, kita bahkan kayak misalkan ada tim riset peraturan-peraturan perpajakan gitu, kita discuss gitu bareng-bareng, kayak kita bagi-bagi sih gitu. Kalau misalkan semakin banyak yang emang kita nggak bisa ke handle, kita rekrut orang baru gitu. Atau gitu kerjasama sama konsultan lain. Ya, ataupun kita kadang juga memberikan ya udah, kalau emang kan itu juga nggak bisa juga memaksakan, ini kayak kapasitas kita kurang. Kalau semua diterima, khawatirnya ntar kecewa pengguna jasa kan. Lebih bagus ya udah kita ada kerjasama juga dengan beberapa. Ya artinya sesama konsultan juga bukan saling berkompetisi, karena kita kolaborasi juga. Jadi ini kayaknya lebih tepat nih karena lokasinya misalnya di Bandung, kita ada rekanan di Bandung kan, daripada kita ke Bandung ya udah kalau lagi keteter nih bisa juga kita menghubungi lah. Makanya dengan bergabung di asosiasi profesi itu kan seluruh Indonesia tuh. Jadi seharusnya akan menambah juga jaringan kita, ada teman-teman kita konsultan pajak tidak hanya di Jakarta tapi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, itu kan ada perwakilan dari IKPI kan punya cabang-cabangnya juga udah sebagian seluruh Indonesia lah, sebagian besar gitu. Itu paling juga ada tambahan lagi ya Pak. Mungkin kayak bisa dikasih deadline-nya ya, misalkan deadline tugas ini harusnya selesainya kapan gitu, harusnya selesai kapan, jadi kayak lebih kayak kita teratur gitu, bisa ngerjain yang lain, bisa terima tugas yang lain kalau emang ada penugasan baru gitu. Jadi ya dibikin timeline-nya ya Pak. Ya karena memang di perpajakan ada alarmnya kan. Kadang pemeriksa pajak juga ini 6 bulan harus keluar nih SKP kan, dia juga kejar-kejaran data. Jadi kalau kita data nggak dikasih, ya pemeriksa pakai data apa adanya. Jadi semuanya ada jangka waktu. SPT sendiri kan ada tanggal 20, ada tanggal 31 Maret ya, ada tanggal 30 April, ada juga untuk restitusi misal 12 bulan, itu kan semuanya ada argonya lah. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Jadi pekerjaannya kadang-kadang kita memprioritaskan yang udah mau deadline nih, jadi keber. Ya kalau mau sampai malam lah, itu konsekuensi sebagai ya baik profesi konsultan maupun akuntan dan lain-lain biasa lah gitu. Kalau menjelang deadline lembur ya sampai pagi ya jalan terus, yang penting jaga kesehatan itu aja. Karena sifatnya ada jangka waktunya kan gitu. Menjelang batas waktu kayak mungkin pengalaman kita kemarin yang 30 April kan lumayan juga Finka kan. Kan nanti pas 30 April wah itu kan karena kalau nggak submit sekarang kan terlambat gitu kan. Jadi tanggal 30 April, tanggal 31 Maret tuh tanggal-tanggal krusial juga yang harus, paling nggak kita kalau ada kegiatan lain mungkin di tanggal-tanggal kita ya disingkirkan dulu kan, fokus ke penugasan di perpajakan.
Itu mungkin ya Vinka dan juga Tifal ya, karena waktu juga ini juga tanpa terasa udah segini. Iya, baik Pak. Mungkin kalau dari Tifalnya kasih kata penutup ataupun resume, silakan Tifal. Kita kembalikan ke Tifal ya. Mungkin Vinka udah cukup? Udah cukup Pak. Ya udah. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky dan Kak Vinka atas materinya yang sangat lengkap dan sangat bermanfaat. Lalu saya ingatkan juga kepada teman-teman yang telah hadir di sini untuk mengisi link absensi yang tertera dalam meeting chat, ya sudah tertera dalam meeting chat, karena nantinya akan digunakan untuk pembuatan e-sertifikat. Lalu untuk pertanyaan lainnya, karena hari ini sangat antusias sekali ya teman-teman, sangat banyak pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang belum dijawab, nantinya akan kita diskusikan di dalam grup Telegram RDTF diskusi itu. Untuk link diskusinya, link Telegramnya juga sudah tertera dalam meeting chat. Gitu. Lalu pada hari ini juga akan ada door prize bagi 3 pemenang yang nantinya akan diumumkan lewat Instagram RDTF Consulting. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti sosial media kami, silakan bisa langsung follow @rdtf_consulting gitu. Baik, sebelum acara ini kami tutup, mungkin dari Pak Rizky ataupun Kak Vinka, apakah ada 1-2 patah kata lagi untuk disampaikan kepada teman-teman? Ya palingnya tetap semangat dalam menjalankan ya baik profesi, terutama ya konsultan pajak ini bisa menjadi salah satu pilihan yang favorit lah untuk peningkatan karir ataupun profesi dari para peserta di sini, ataupun anak dari peserta ataupun generasi muda lah, seperti itu. Itu aja, Tifal. Iya, baik. Terima kasih, Pak Rizky. Iya, kalau dari aku sih paling sama sih, kurang lebih sama Pak Rizky gitu. Apalagi hitungannya kita muda ya, maksudnya saya baru banget gitu, lebih muda. Kayak Tifa kan kelahiran 99, aku 96 gitu. Kayak ngelihat peluang akan konsultan pajak tuh lumayan besar gitu. Karena kan anak-anak muda kan masih kurang aware ya akan perpajakan gitu. Padahal kalau misalkan kayak aku lihat di umur-umurku yang sekarang kayak 25-an gitu, itu udah mulai tuh misalkan dia kerja terus dia buka usaha gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita buka usaha sambilan kerja, kan juga kita tahu perpajakannya apa aja. Terus pelaporan di SPT kan juga pasti ada perbedaan kan antara yang kerja doang dilaporin sama perusahaan sama punya sampingan lain, pendapatan lain gitu. Kayak kita harus nimbang-nimbang, kita harus tahu gitu. Jadi kayak sebagai anak muda kita juga harus lebih aware sih gitu. Dan ini kita bisa lihat sebagai peluang sebagai konsultan pajak gitu di masa depan. Udah dari aku itu aja, Tifal. Ya, baik. Thank you. Ya, terima kasih kepada Pak Rizky Dharma, Kak Vinka Jumaila, dan rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di Bincang Sama Tifal yang sesi foto udah diambil-ambilin? Foto? Udah, Oke, sesi foto bersamanya? setelah Ya. penutup, mari kita sesi foto bersama. Saya tutup acara ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Tifal. Ya, baik.